Halo pemirsa Inspirasi Pagi TV One. Coba tebak, hari ini saya mau kemana? Pada episode kali ini saya akan jalan-jalan ke negeri jiran, Malaysia. Asik, kerja sambil liburan nih guys. Hehehe. Yap, sekali ini saya berkunjung ke Penang, Malaysia. Tahu nggak guys, selain destinasi wisata, Penang merupakan wilayah yang terkenal dengan industri kesehatan. Katanya nih, di sini Anda bisa cek kesehatan, berobat, dan sambil berwisata atau disebut dengan wisata kesehatan. Touchdown, saya sudah sampai di Penang International Airport dan langsung disambut dengan staf dari Malaysia Healthcare Travel Council. Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC adalah organisasi di bawah pemerintah Malaysia untuk membantu pasien berobat ke Malaysia. Nah, saya langsung diajak ke MHTC Lounge nih pemirsa untuk melihat pelayanan dan fasilitas bagi Anda yang akan cek kesehatan dan berobat ke Malaysia. Oke, kalau gitu mumpung harinya cerah, saya mau langsung jalan-jalan dulu nih. Yuk ikuti saya. Nah, ini dia salah satu destinasi wisata di sini, Chong Fat Zi Mansion. Bangunan kuno berarsitektur Tiongkok ini kini juga difungsikan sebagai penginapan pemirsa. Wah, di dalamnya banyak sekali benda bersejarah. Menarik nih buat jadi spot foto. Next, sekarang saya ke Armenian Street. Lokasi ini menawarkan berbagai jenis wisata di satu tempat, mulai dari museum batik, mural menarik, kuil, hingga kuliner lokal. Dan selanjutnya saya ke Gedung Koptar. Gedung dengan 68 lantai ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Rainbow Skywalk di top Penang yang berada di lantai 68. Dan asal pemirsa tahu nih, ini merupakan curve skywalk pertama di dunia. Wah, rasa lelah saya hari ini terbayarkan pemirsa dengan keseruan jalan-jalan ke lokasi wisata yang bagus dan keren sekali. Kalau gitu saya mau istirahat dulu ke hotel sebelum besok berkunjung ke beberapa rumah sakit yang ada di Penang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali saya Nofri Pandi kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Pagi TV One. Nah, pada episode kali ini saya jalan-jalannya cukup jauh nih pemirsa ke Penang, Malaysia. Saya mau ngajak Anda untuk wisata kesehatan, di mana kemarin nih saya tiba di Penang International Airport. Saya udah ke MHTC Lounge untuk melihat seperti apa kira-kira pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit yang ada di Penang dengan berbagai macam spesialisnya. Nah,
saya udah jalan-jalan juga nih ke beberapa spot wisata di Pineng, dan terakhir nih saya ke Komtar yang merupakan gedung tertinggi dengan 68 lantai. Nah, hari ini saya akan berkunjung ke rumah sakit yang pertama, yaitu KPJ Specialist Hospital yang berada di Pineng, dan langsung saja kita akan masuk seperti apa kira-kira prosedur, pelayanan, dan juga fasilitas yang ada di KPJ Hospital ini. Ikuti saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Kenalin, saya Nofri. Selamat datang ke Rumah Sakit KPJ Pineng. Ya, senang sekali saya bisa berkunjung ke sini. Dengan Encik? Saya Zabidi. Encik Zabidi. Chief Executive Officer. Siap, CEO dari KPJ Specialist Hospital Pineng ya. Oke, Encik. Saya ini kan lagi berkunjung nih, wisata kesehatan nih. Dari Indonesia, saya mau lihat seperti apa kira-kira pelayanan kesehatan di Pineng yang memang ini terkenal nih, Encik ya, di dunia bahkan, bahwa ini merupakan salah satu lokasi kesehatan rumah sakit yang terbaik di dunia, gitu ya, Encik ya. Nah, Encik, kira-kira kenapa sih masyarakat ataupun para pasien harus memilih KPJ Hospital ini? Oke, pertama sekali lokasi kita dekat dengan bandara ya. Lebih kurang 30 minit saja dari bandara KPJ Pineng ya. Kemudian kita menyediakan juga transportasi secara gratis daripada bandara ke rumah sakit ataupun ke hotel. Ataupun kalau pasien mau shopping dan sebagainya ketika atau keluarganya ya mau shopping, kita bisa bantu ya. Dan faktor yang kedua adalah dari segi kos ya, biaya ya. Karena biaya perawatan medis di Malaysia dikawal oleh pemerintah ya. Maksudnya fee doktor kita telah dijelaskan ataupun ada peraturan yang harus gitu, ada batasannya ya, range yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiganya adalah kualitas kita. Ya, kita adalah satu-satunya rumah sakit di utara Semenanjung yang mendapat pengiktirafan peringkat internasional daripada JCI International. Maksudnya kita adalah telah diiktiraf sebagai rumah sakit yang aman, selamat dan dapat menyediakan servis mengikut standar internasional. Telah diakreditasi oleh lembaga dunia begitu ya? Oleh lembaga dunia. Baik. Ya. Nah, kira-kira fasilitas dan juga layanan seperti apa yang diberikan di KPJ Specialist? Kita mempunyai hampir ke semuanya pelayanan medis, dan kita mempunyai tim yang khusus untuk jantung, ortopedi, termasuk ortopedi anak. Kita ada spesialis ortopedi anak. Kita juga ada kardiologis atau spesialis jantung untuk anak. Selain daripada itu, kita juga ada spesialis craniomaxillofacial, iaitu untuk gigi dan juga muka lah ya. Contohnya kecederaan atau akibat kecelakaan menyebabkan kerosakan anggota rahang dan sebagainya, kita ada spesialis khusus. Dan dari segi ortopedi yang lain, kita ada juga spesialis tulang punggung. Tulang punggung. Nah, kira-kira nih, Encik, yang tidak ada di rumah sakit Malaysia manapun yang ternyata ada di sini, itu kira-kira apa spesialnya? Oh, sekarang kita mempunyai satu mesin yang pertama kali di negara ini, Malaysia, yaitu Malaysian Cryo 7. Kita adalah rumah sakit yang pertama menggunakan Cryo 7 di Malaysia, iaitu untuk kegunaan rehabilitasi atau fisioterapi ya, untuk mengurangkan sakit kepada pasien, kepada anggota-anggota yang tertentu. Semacam pereda nyeri gitu ya? Iya. Kira-kira boleh nggak saya lihat nih untuk alat ini? Okey, ayo kita silakan nanti ke fisioterapi. Boleh. Ya. Sekarang, Cik? Sekarang ya. Ayo, Okey, baik. Nah, pemirsa, saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa ruang perawatan di KPJ Pineng, Malaysia. Nah, saya sudah bersama Mr. Des di sini. Mr. Des, Nofri, Mr. Des, boleh ditunjukin nih sama pemirsa di rumah seperti apa ruang perawatan yang ada di KPJ Pineng ini. Alright, so ini adalah contoh yang kita ada kamar yang pesakit dari ward akan turun ke bawah. So kita akan masukkan pasien ke sini dan merawat memakai mesin-mesin yang ada di sini. Jom saya tunjukkan. Boleh. So contohnya, ini adalah dua katil yang khas dibuat untuk cervical traction dengan lambat traction. Maksudnya siapa-siapa yang ada masalah disc tulang belakang kita, tulang kita akan masukkan atas mesin ini, ikat, dan kita akan bagi renggangan kepada tulang belakangnya. Alright. So ini adalah mesin-mesin yang kita pakai.
Alright. So ini adalah mesin-mesin yang paling latest di Malaysia. Alright. So yang paling canggih. Itu tadi mesinnya untuk apa aja? Untuk kurangkan sakit dan elektroterapi. Namanya adalah elektroterapi. Ini adalah ruang tangan. So pesakit yang datang ada masalah tangan, kita akan memakai ruang ni dengan alat-alat yang kita ada di dalam sini untuk memberi rawatan kepada pesakit untuk mendapatkan dia punya semacam stroke ringan tangan. Stroke ringan. So mana powernya tiada. So kita akan bagi senaman hingga dapat balik pulih 100% pulih sepenuhnya. Alright. So ini adalah tempat-tempat gym, namanya gym. So kita ada beberapa katil di sini dan ini adalah alat-alat rawatan kita. Wow. Ya. Ini hanya boleh digunakan oleh pasien. Ini hanya untuk pesakit, patient. So patient yang kita akan memakai hanya yang di-refer oleh doktor-doktor pakar. Ya, so doktor akan tulis referral, surat rujukan kepada fizio. So kita sebagai fizioterapi akan merawat pesakit itu menggunakan alatan-alatan di sini. Oke. Ya. Akan ada semacam trainer juga kah di sini yang mengajarkan? Trainer-trainer yang kita ada ni semua yang berpengalaman, yang 5 tahun dan ke atas, ada yang 10 tahun, ada yang 13 tahun berpengalaman. So terapi yang kita merawat pesakit ni adalah yang paling canggih, yang paling terbaik. Yes. Okey. Ada apa lagi, Mr. Des? Kita masuk dekat mesin yang paling baru. Boleh. Alright. So ini adalah mesin yang paling latest. Mesin ni adalah mesin yang pertama. Hospital KPJ Penang adalah hospital pertama yang membeli mesin ni di seluruh Malaysia. Ya, so ini adalah mesin yang paling latest. Namanya adalah Cryo 7. Cryo 7. Untuk fungsinya apa aja? Okey. Fungsi pertama untuk mesin ni adalah peranan. Okey, objektif mesin ni adalah dia mengeluarkan udara sejuk yang negatif 30 darjah Celsius. So udara yang keluar daripada hose ni adalah sejuk, sangat-sangat sejuk, fresh. Okey, so peranan apa fungsi yang kita memakai mesin ni adalah untuk merawat sakit yang panggil acute dan kronik. Ada dua perbezaan. Okey, acute adalah cedera ataupun apa-apa yang berlaku sekarang, yang fresh. Okey, kronik adalah cedera yang lama tapi berulang kali dia kembali. Lepas sebulan kambuh ya gitu. Yes, dia sering mengganggu. So mesin ni boleh merawat dua-dua condition patient. Alright. Cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya senang sahaja. Contohnya boleh kita ambil contoh? Boleh. Mungkin kita ambil area sini. Alright. So kalau ada pesakit yang datang dan komplain pesakit tu adalah sakitnya di sini, aman-aman sakit, so dia tidak boleh bergerak atas dan ke bawah. So kita sebagai terapis akan merawat dan cek semua pergerakan yang bagus. Alright, so saja kata kita dah detect sinilah sakitnya. Alright, so kita akan adjust. Ini adalah temperature, udara sejuk berapa persen. So kita boleh naik sampai ke 9. Okey, kesejukannya ini adalah perawatan dia. Okey, so kita boleh naik sampai ke 7 ataupun 10. Okey, ini tergantung dari keparahan penyakitnya. Yes, betul. Alright. Okey, so kita akan start dulu dengan 5. Okey, kan? Duduk. Yes. Okey. Bantal. Alright. So contohnya pesakit yang datang dan sakitnya ada di sini. Hanya dengan begini aja nih, Mr. Hanya dengan begini, so udara yang keluar ni dia tidak akan hose ni tidak akan menyentuh badan patient. Hanya dengan cara begini. Alright. Berarti dari melalui angin tadi itu ada yang meresap gitu ya? Yes, dia akan meresap ke dalam untuk beberapa layer tisu-tisu yang ada di dalam. Okey. So bila patient pesakit yang datang itu dengan bengkak yang amat sangat, angin sejuk ni akan mengecilkan bengkak atau mengurangkan bengkak sakit. Ya. So bila patient yang tidak boleh bergerak, lepas memberi rawatan ni patient boleh menggerakkan jari. Ya. So boleh berlaku di sini, boleh berlaku di sini. Pesakit yang datang tidak boleh bergerak, lepas memberi rawatan pesakit boleh bergerakkan. Sama dengan bahu juga. Keberhasilan berapa persen? Tingkat keberhasilan kesembuhan. Setelah menggunakan ini, pasti bisa bergerak. Yes, pasti bisa bergerak. Pasti. So pesakit yang sering datang ke sini adalah pesakit yang sakit di pinggang. Di sini. Tulang pinggang di sini.
dan juga di leher. Ini adalah dua kes-kes yang selalu sering kita dapat, satu di leher, satu di sini. Kerana ramai yang seringkali sekarang bermain telefon dengan leher di bawah, so ini adalah puncanya yang datang dengan sakit. Oke, Mr. Des, ini berarti sudah semua ya pelayanan yang sudah ditunjukkan yang terbaru nih, mesinnya juga. Yes, untuk betul. teknologi terbaru. Teknologi yang terbaru di KPJ Penang. Siap, terima kasih Mr. Des. Selamat bertugas kembali. Saya melanjut lagi nih keliling-keliling di KPJ Penang. Terima kasih Mr. Des. Terima kasih. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah di ruangan Dr. Juhaimi. Beliau merupakan dokter spesialis bedah tulang belakang. Dokter, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Baik ya, dokter. Ya, baik. Mungkin dokter bisa cerita dulu nih sama pemirsa di rumah mengenai background dari dokter. Oke. Nama saya Dr. Juhaimi bin Johari. Saya pakar ortopedik dan pakar spinal surgery, pakar spine tulang belakang. Ya. Oke. Nah, dokter, mengenai spesialis dokter nih kan di specialty-nya mengenai bedah tulang belakang. Mungkin bisa dijelaskan sama pemirsa nih seperti apa teknik perawatan maupun prosedur yang dilakukan nih pada pasien. Oke. Seperti yang kita tahu, sakit tulang belakang ini adalah sakit yang sangat biasa, sakit yang sangat common kepada kita semua. Selalunya pesakit tulang belakang ni pesakit datang dengan sakit di bahagian bawah belakang, dan selalunya bila sakit tulang belakang ini dia melibatkan saraf yang terkepit. Jadi pesakit juga akan mengadu sakit di bahagian kaki seperti electric light sensation atau radiating pain, ataupun sakit yang turun kepada bahagian kaki, ataupun dalam bahasa setengahnya kita panggil sciatica. Okay. Nah, kira-kira dok, dari selama dokter menangani spesialis setelah bedah tulang belakang nih, ada tidak kejadian-kejadian ataupun case yang unik yang pernah datang ke dokter nih pasiennya? Selalunya sakit tulang belakang ni kita bahagikan kepada usia pesakit. Sama ada usia di peringkat remaja, peringkat dewasa ataupun peringkat orang tua. Untuk selalunya peringkat remaja dan dewasa, selalu yang paling common, yang paling biasa kita jumpa adalah pesakit slip disc ataupun prolapse intervertebral disc. Contohnya di sini, boleh lihat di sini, di mana prolapse disc ini bermaksud di antara tulang dengan tulang ini ada cushion ataupun pelapis sendi yang berwarna putih ini, yang berwarna cerah ini, yang bening ini, dan bila berlaku slip disc, dia akan mengembang ke belakang ataupun bonjol ke belakang dan menekan saraf ini. So saraf ini yang menyebabkan bila saraf ini tertekan, dia akan pergi kepada bahagian kaki, dan sakit itu akan turun kepada bahagian kaki. So ini yang selalunya dipanggil slip disc. Slip disc sangat common untuk orang dewasa dan juga mungkin umur 60 tahun ke bawah ataupun 50 tahun ke bawah. Dari Indonesia sendiri banyak nggak dok pasien yang datang yang mengeluhkan sakit ini ke KPJ Penang? Sebab saya hanya baru tetap di sini selama 3 bulan. Tetapi masih baru. Tetapi saya sudah ada visiting di sini semenjak dari 2014. Mengenai pesakit daripada Indonesia, saya hanya mendapat pertanyaan daripada Indonesia, tetapi belum dapat peluang untuk berjumpa lagi dengan pasiennya, pesakitnya lagi. Nah, kira-kira untuk perawatan yang diberikan, pasti kan ada alat-alat nih dok yang katanya nih di KPJ Penang nih banyak alat yang canggih dan bahkan ada alat yang belum ada di rumah sakit lain. Bagi ataupun prinsip saya, saya cuba untuk mengelakkan pembedahan. Jikalau pesakit itu ada slip disc ataupun pelapis sendi ini menekan saraf, kita cuba buat rawatan yang cuba mengelakkan pembedahan. Jadi rawatan yang saya cuba perkenalkan di sini adalah rawatan melalui injection, melalui jarum. Jarum yang diinjek dan masuk kepada kawasan yang bengkak ini,
dan kita mengalirkan radio frekuensi. Melalui gelombang radio begitu ya? Ya, Dok, ya. radio frekuensi, dan cuba untuk mengecutkan ataupun shrink prolapse disc ni. Dan bila dia kecut, jadi saraf ini kurang tertekan dan pesakit jadi tidak sakit. Bisa kembali normal begitu Bisa ya? kembali normal, insya-Allah. Ya. Kira-kira nih hari ini ada tidak dok pasien yang mengeluhkan itu? Hari ini kita mungkin berpeluang akan melihat sendiri secara real bagaimana prosedur ini dijalankan. Saya boleh ikut? Boleh kan? Oke dok, kita nanti langsung lihat aja bagaimana dokter melakukan perawatan. Cuma saya nak tambah satu, kita dah bermula buat rawatan ini, radio frequency injection kepada slip disc semenjak dari 2015 lagi. 2015. Setakat ini sebanyak lebih kurang 1,700 pesakit telah menjalani prosedur ini. Semuanya sembuh? Alhamdulillah, daripada 1,700, 95% pesakit daripada 1,700 telah memberikan maklum balas yang sangat positif, respon yang sangat positif. 95% dari pasien yang berobat puas begitu ya dok ya? At least sekurang-kurangnya 50% sakitnya akan hilang. Oke. Sekurang-kurangnya 50% akan 50% hilang ya? Oke dok. Oke. Saya mau lihat nanti seperti apa metode ini ya dok ya? Boleh ikut ya? Oke. Bisa langsung ke sana dok? Oke. Nah pemirsa, saya akan lihat seperti apa prosedur perawatan dari metode injeksi dari Dr. Juhaimi. Nanti kita akan lihat di ruangan. Nah pemirsa, tadi saya sudah berbincang dengan Dr. Juhaimi, spesialis bedah tulang belakang. Sekarang nih pemirsa, saya mau ketemu dengan Dr. Sri Saiful Jordan. Beliau merupakan dokter spesialis bedah mulut dan wajah. Kita udah di ruangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, boleh saya masuk? Salam sejahtera, silakan. Ya. Dokter, Ya. apa kabar? Baik, saudara Nofri ya. Ya betul, saya baik. Nofri. Dokter, Baik. saya izin buka masker. Boleh. Oke. Baik. Saya mau bincang dikit nih, dokter. Mungkin agar pemirsa di rumah tahu nih siapa sih Dr. Sri Saiful Jordan, mungkin bisa cerita dikit nih dok mengenai background dari dokter sendiri. Baik, terima kasih dan selamat datang kepada tim daripada Medan. Ya. Saya Dr. Saiful, saya seorang pakar bedah mulut dan maxillofacial. Kepakaran bedah maxillofacial ni menangani masalah ataupun penyakit ataupun keadaan di ruang mulut, di rahang bawah dan tulang muka. Jadi saya bercerita sikit bersenang melalui gambar yang saya dah sediakan kat sini. Boleh dokter, bisa cerita kira-kira dari spesialis bedah mulut dan wajah ini menangani apa saja nih? Ya, baik. So antara saya bermula daripada prosedur yang kita anggap minor ataupun kecil sikit ya. So antara contohnya ialah pembuangan gigi geraham bongsu dan ataupun terimpak ataupun yang tumbuh sengit ataupun miring. Oh, yang ada di ujung gitu ya? Ya, gigi geraham bongsu. Jadi yang ni kalau dalam keadaan biasa keadaan gigi ni sepatutnya tumbuh sepenuhnya, tapi dalam keadaan ni dia disebabkan kekurangan ruang, gigi tu tumbuh sengit. Jadi yang ni mengundang penyakit kerana mengundang infection. Jadi ada kebiasaannya yang ni kita boleh buat di dalam keadaan pembedahan minor, di mana kita boleh buat di dalam keadaan klinik saja, di bawah suntikan bius, kebas. Tapi ada kadang-kadang dalam keadaan yang terlalu dalam ataupun kanak-kanak yang kita perlu buat. Jadi kita offer untuk buat rawatan ni dalam bius arm ataupun bius tidur. Okey. Dan selain daripada gigi yang bongsu, kadang-kadang gigi lain juga mungkin terlibat. Contohnya dalam X-ray ni kita tengok gigi taring yang ke atas ni dia tumbuh ke tempat yang tak sepatutnya. Jadi yang tu kita pun nak kena buang sebab kadang-kadang dia memerlukan pembuangan untuk rawatan lain. Seperti contohnya rawatan pendakap gigi ataupun braces. Ya. Selain daripada itu, kita juga ada rawatan pilihan untuk mengganti gigi yang hilang. Contohnya menggunakan implan pergigian di mana kita masukkan skru titanium di dalam kawasan tulang untuk kita memegang gigi yang ni, dan ada dalam kes-kes tertentu yang sesuai kita boleh bina semua sekali. Ya, jadi yang ni antara gigi palsu ya dok? Ya, gigi palsu. Tapi yang ni contohnya yang ni daripada seramik. Okey, macam crown ataupun bridge. Ada dalam kes-kes tertentu dia lebih sesuai untuk gigi palsu biasa tapi berpaut dengan implan. Okey. Seterusnya
kadang-kadang masalah gigi implan tu kita perlu atasi dulu masalah lain seperti penyakit gusi ataupun periodontitis. Jadi kita kena rawat penyakit ni dulu. Sebab kita kena kawal ni dulu sebelum kita offer rawatan implan. Ya. Antara benda lain yang mungkin boleh terjadi di dalam mulut, especially kalau kes yang ada penyakit gusi ke apa ke, kadang-kadang pesakit mungkin mengalami sista pergigian. Jadi sista ni dia akan berkembang di dalam tulang tu, dia akan makan tulang tu. Sista semacam apa tu, Dok? Seperti gelembung. Dia macam ada gelembung macam ni sebab ada kebiasaan ini boleh datang daripada gigi yang berpenyakit. Jadi dia akan kembang seperti gelembung ataupun belon, dia akan makan kawasan tulang tu. Jadi yang tu kita kena bawa keluar penyakit tu. Okey. Dan selain daripada itu, kita juga merawat penyakit sendi tulang rahang. Sendi tulang rahang. Sebab ada pesakit yang kemungkinan secara anatominya tulang rahang sendi tu senang mendatangkan sakit. Jadi ada yang sampai susah nak buka mulut, susah nak makan. Jadi kita offer rawatan untuk ni. Jadi antara penyebab ni, bila kita tengok dengan rapat, kita tengok tisu ni, ada yang terkeluar tisu ni. Secara normalnya dia patut duduk kat sini. Dia ikut rahang tu bila keluar. Tapi dalam kes-kes tertentu tisu ni terkeluar. Bila dia terkeluar, pesakit akan mengalami bunyi klik dekat dia punya sendi. Bila buka klik ataupun bila tutup dia klik. Dalam kes-kes tertentu tisu ni dia tak kembali. Dia duduk dekat luar tu, dan pesakit ada masalah dia tak boleh buka mulut. Yang ni boleh mendatangkan masalah bila rahang tu langsung tak boleh buka mulut. Kalau menjadi masalah pernafasan, orang kita nak bagi pesakit bernafas, mulut tak boleh buka, jadi membahayakan pesakit. Okey. Dan seterusnya, jadi antara simptom yang orang yang mengalami sakit ni, dia mungkin mendapat sakit kepala. Okey. Dia kadang-kadang mempunyai sakit di belakang mata dia juga. Mulut kadang-kadang dia merasa semua sakit, buka tak sakit ke bahagian lainnya. Bermula dari sini dia merebak tempat sakitnya ke kepala, ke bahagian gigi semuanya. Ya. Kadang-kadang ada juga yang mengalami sakit tengkuk yang merebak ke bahagian bahu juga. Ya. Okey. Satu lagi masalah yang kita tangani di bawah pembedahan maxillofacial ialah kita membetulkan kedudukan rahang. Ada individu yang rahang dia agak terlalu ke depan ataupun terlalu ke belakang, ataupun dagunya agak terlalu panjang, terlalu pendek, jadi menyukarkan cara digigit. Bisa diratakan. Yes. Jadi pesakit ni kadang-kadang dia memerlukan rawatan pendakap dan disambung dengan rawatan pembedahan, di mana kita macam rahang atas ni agak terlalu ke belakang. Jadi apa yang kita buat? Kita buat pembedahan, kita kedepankan tulang rahang ni, and then kita letak plate dengan skru titanium. Okey. Kadang-kadang dia terjadi dekat rahang bawah. So apa yang kita buat? Kita panjangkan rahang bawah dia juga. Ataupun kadang-kadang kita pendekkan rahang bawah dia, and then kita letak plate dengan skru yang sama dekat sini. Okey. Alright. Dan dia antara kes-kes yang kerap kita dapat adalah yang kita handle di sini ialah kecederaan muka. Sama ada tisu lembut ataupun tisu keras seperti tulang ataupun gigi. Macam contoh kes ni, dia patah tulang rahang di sini dan di sini. Jadi bila dia patah situ, kadang-kadang nak buka mulut susah, nak menggigit susah, nak makan pun susah. Jadi kes-kes macam ni kita rawat, kita buka kawasan yang pecah tu, dan kita letak plate dengan skru macam ni, kita betulkan semula kedudukan muka dia. Okey. Kadang-kadang kes ni melibatkan lantai mata. Jadi lantai mata kalau dia terlibat, kadang-kadang mata tu susah nak bergerak. Jadi dia dapat double vision. Dia melihat benda ada bayang. Sebab otot dia sangkut. Jadi apa yang kita offer, kita betulkan kedudukan tulang tu, release apa-apa tulang yang ataupun otot-otot yang sangkut, kita betulkan kedudukan tu, dan kita letak balik plate dengan skru supaya kita dapat betulkan fungsi muka dengan rahang dia. And also fungsi mata kalau terlibat. Untuk kembali normal. Ya, betul. Dan kita gunakan plate dengan skru seperti ini. Okey.
So I think yang tu basically most of the tugasan yang kita buat kat sini lah. Yang sering terjadi di sini. Satu lagi nih dok, kira-kira ada tidak case yang unik nih yang memang mungkin tidak biasa yang datang ke sini yang pernah dokter obati? Pernah, setahun lepas kita dapat 2 case accident kecederaan yang ekstensif. Dia melibatkan tulang rahang bawah, tulang rahang atas, hidung dengan tengkorak. Jadi yang tu apa yang kita buat, kita terpaksa melakukan operation yang besar. Di mana kita buka luka daripada dalam mulut, bawah bibir, kulit mata, dan juga kita terpaksa buka kulit kepala dia untuk kita rawat dan mengurang. Kita buat ni supaya parut dia tak berapa nampak. Jadi kita pun yang tu kita akan combine sekali dengan pakar bedah otak. Jadi kita combine sekali untuk memberi hasil yang terbaik untuk pesakit tu. Baik, itu sudah dan bisa kembali normal lagi ya? InsyaAllah. Oke dok, luar biasa sekali, banyak sekali pemirsa ternyata layanan fasilitas yang bisa diberikan di Rumah Sakit KPJ Penang Hospital Spesialis ini, dan terima kasih sekali lagi Dr. Sri. Terima kasih. Baik. Saya mau lanjut lagi nih wisata kesehatan di Penang. Baik Pemirsa, saya akan kembali lagi bertemu dengan Encik Zabidi untuk kembali melihat yang lainnya. Nah pemirsa, di KPJ Penang Specialist Hospital juga tersedia VVIP Room. Ruangan ini memiliki fasilitas yang lengkap dan nyaman untuk Anda dan keluarga yang akan berkunjung ke ruangan. Selain itu juga tersedia ruangan sterilisasi paru. Nah ini dia ruangannya pemirsa. Wah, lengkap sekali ya. Dia ada 2 pintu. Mesin sana untuk monitor dalam ni lah. So ini bila ada infection case, benda itu infection tak keluar ke sana, dia akan keluar luar. Ya, virusnya. Kalau di pasien TB? TB itu macam itu kepok. Itu sakit yang tak untuk elak boleh berjangkit lah. Ini untuk apa lah? Penyakit tertular. Ya, betul. Nah, pemirsa, saya sudah diajak jalan-jalan bersama Encik Zabidi berbagai macam fasilitas dan juga ruang-ruangan dari KPJ Specialist Hospital di Penang. Terima kasih Encik sudah ngajak saya untuk melihat berbagai macam fasilitas yang sangat luar biasa nih. Dan bahkan tadi ada alat yang memang tidak ada di rumah sakit lain di Malaysia. Oke, terima kasih kembali. Saya mau lanjut lagi nih Encik, mau keliling lagi, mau wisata kesehatan lagi di Penang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Nah, pemirsa, berakhir sudah nih kunjungan saya ke KPJ Penang Specialist Hospital. Saya mau lanjut lagi nih ke rumah sakit lainnya yang ada di Penang sambil jalan-jalan berwisata juga. Tetap saksikan Inspirasi Pagi TV One di episode berikutnya. Saya Nopri Pandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.